Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati pengasuh pesantren Tebu Ireng Jombang, Ketua Umum Presidium Nasional Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Tebu Ireng, IKPT, tamu undangan dan hadirin sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga hari ini kita dapat melaksanakan pembukaan Muktamar Nasional kedua Pemikiran Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, Ikatan Keluarga Alumni Pesantren Tebu Ireng. Hadirin sekalian, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari adalah ulama besar dan pahlawan nasional yang pemikiran dan kiprahnya sangat berpengaruh bagi kemajuan umat Islam dan bangsa Indonesia. Beliau menegaskan bahwa Islam tidak hanya mengajarkan kesalehan pribadi, tapi juga menjadi pedoman moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan menginisiasi pembentukan organisasi Nahdlatul Ulama, membangun pendidikan pesantren, memberdayakan ekonomi umat, dan mengeluarkan fatwa resolusi jihad. Beliau memberikan sumbangan besar bagi kerukunan dan keutuhan bangsa Indonesia. Jihad yang dilaksanakan oleh Hadratus Syekh atau resolusi jihad ini punya makna jihad qitali. Saya melihatnya jihad itu ada dua. Ada jihad qitali, ada jihad islahi. Dalam konteks resolusi jihad, ini sebenarnya adalah jihad qitali di dalam rangka menjaga, mempertahankan kemerdekaan. Jadi jihad difa'i yang bentuknya adalah sangat temporary, artinya pada waktu tertentu yang dibutuhkan. Selain itu, beliau terus melakukan jihad islahi, dan ini merupakan jihad yang berkelanjutan, yang istimrari, yang continue. Dan memang ini jihad yang dilakukan oleh para nabi seperti dikatakan oleh Nabi Syuaib, in uridu illal islah mastata'tu. Saya tidak menghendaki lain kecuali adalah melakukan perbaikan. Itulah jihad islahi, baik dalam konteks jihadun nafas, jihadud dakwah, jihadut tarbawiyah, pendidikan, jihad ekonomi. Sebab kata Syekh Nawawi, ekonomi pun apabila dilakukan ma'aqiyami huquqillahi ta'ala min ghairi taqsirin, itu juga wal jihadul akbar, jihad besar. Dan termasuk juga dalam jihad siasi, jihad politik. Bukan Hadratus Syekh juga mengatakan laqad dha'afat ar-ruhud diniyah fil alam siyasi al-indonesi bal kadat tamutu fi hadhil ayyamil akhirah. Telah melemah jiwa keagamaan ar-ruhud diniyah fil alam siyasi al-indonesi, dalam kehidupan dunia perpolitikan Indonesia, bal kadat tamutu fi hadhil ayyamil akhirah, bahkan hampir mati pada akhir-akhir ini. Artinya beliau juga memperhatikan masalah-masalah politik dalam pengertian jihad siasi, karena jihad siasi termasuk juga jihad islahi, perbaikan melalui jalur politik. Hari ini pemikiran itu tetap relevan dalam membimbing langkah umat menghadapi tantangan dunia modern seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan ketidakadilan. Hadirin yang saya hormati, Islam wasatiyah yang
memiliki 3 pilar, yaitu persaudaraan sesama muslim, ukhuwah islamiyah, persaudaraan sesama bangsa, ukhuwah wataniyah, dan persaudaraan sesama manusia, ukhuwah insaniyah, perlu terus digaungkan. Ketiga pilar ini penting untuk menciptakan kerukunan, mencintai tanah air, dan menjaga perdamaian masyarakat yang beragam seperti bangsa Indonesia. Dalam konteks ini, maka apa yang digaungkan oleh Hadratus Syekh bahwasanya hubbul watan minal iman, yaitu cinta tanah air bagian dari iman. Bahkan belakangan para ulama mutaakhirin, hifdzul watan, menjaga tanah air, dimasukkan salah satu sebagai maqasidil kubra li syariatil islamiyah. Kita tahu bahwa maqasidil kubra li syariatil islamiyah, tujuan besar syariat Islam itu ada 5, yaitu hifdzul din, menjaga agama, hifdzul nafs, menjaga jiwa, hifdzul aql, menjaga akal, hifdzul mal, menjaga harta, dan hifdzul nasl, menjaga keturunan. Ulama mutakhirin menambahkan satu lagi, yaitu hifdzul watan, menjaga tanah air, karena menjaga tanah air juga akan punya dimensi untuk menjaga 5 hifdzu yang lain itu. Oleh karena itu, apa yang telah dilakukan Hadratus Syekh di dalam rangka membangkitkan bangsa ini, ya, untuk menjaga, mengawal, dan memajukan bagian daripada muhafazatu maqasidil amma atau maqasidil kubra li syariatil islamiyah. Dengan berpegang pada ajaran ini, dibarengi dengan pemikiran Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari yang menekankan moderasi, kebijakan, dan anti fanatisme, kita optimis akan mampu menghadapi tantangan zaman demi keutuhan bangsa Indonesia. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya memiliki beberapa pesan. Pertama, teruslah menggali dan membumikan pemikiran Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari untuk kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara di masa depan. Kedua, mari bersama-sama menjaga komitmen kebangsaan dan memperkuat moderasi beragama melalui dialog yang konstruktif untuk saling memahami dan memperkuat persatuan di tengah keberagaman. Ketiga, tingkatkan sinergi dan kolaborasi multi pihak untuk memastikan terwujudnya kebebasan beragama rakyat Indonesia, sehingga Indonesia tetap menjadi rumah yang damai bagi semua. Mengakhiri sambutan ini, saya ingin mengapresiasi upaya IKPT yang terus berkontribusi menyebarkan nilai perdamaian di tengah keberagaman bangsa Indonesia. Semoga muktamar ini mampu mentransformasi warisan pemikiran Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari menjadi upaya dan rekomendasi nyata dalam memerdekakan umat Islam dan bangsa Indonesia dari kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan, serta mewujudkan kemaslahatan umat. Akhirnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Muktamar Nasional kedua pemikiran Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, Ikatan Alumni Pesantren Tebu Ireng, saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in ila aqwamit thariq, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.